Jangan lupa subscribe, like, tekan tombol loncengnya. Longer day, people feeling like the light has just come. Oke, jadi ini Pak namanya alat uji emisi for gas. Jadi 4 gas dia bisa baca CO, HC, CO2 dengan O2 sama terakhir lambda. Oke, jadi ini gunanya untuk membaca kadar ketinggian CO dengan HC di gas buang kendaraan itu. Jadi fungsinya dia apakah dia membuat polusi pada udara kah yang sudah ditentukan berapa nilai ambang batasnya. Gitu ya. Jadi kan sekarang kalau misalnya gas buangnya tidak layak uji, maka mobil itu harusnya tidak layak jalan. Gitu. Nah, sekarang kita mau tes alat ini untuk cara kerjanya dulu. Bagaimana alat ini sih sebenarnya kita tahu bagus enggaknya. Kan jangan nanti kita pakai lagi ternyata mobil yang bermasalah padahal alat yang bermasalah. Oke. Jadi pertama stepnya di sini Pak. Kita cari di menu select ya. Tekan select, cari leak test. Ini dulu kita pastikan harus pas. Leak test ya. Nah, jadi leak test ini tes kebocoran. Jadi setelah leak test tekan enter. Kemudian kita tutup ini lubang yang bawah ini. Lubang yang jalur itu ke knalpot. Oke, ini tutup rapat ya, tutup rapat. Nah, tunggu sampai selesai waktunya. Dia menunjukkan tulisan pas begini dia. Nah, kalau dia tulisannya pas berarti leak testnya bagus, tidak ada kebocoran. Kalau ada kebocoran seperti ini dia tulisannya nanti ya, leak test. Ini terlalu anggaplah saya sudah tutup ya, setelah saya tutup nanti dia tulisannya seperti ini kalau dia tidak bagus atau ada kebocoran. Nah, file. Kalau begini berarti ada kebocoran. Ya, terpaksa tidak bisa digunakan ke kendaraan karena hasilnya pasti berbeda. Gitu ya. Nah, setelah ini pas, leak test pas, baru kita lanjut ke menu kedua. Leak test sudah, HC test. Nah, ini juga harus dilihat dulu hasilnya. Oke, kita tekan enter. Kalau ini kita biarin aja, nggak usah ditutup. Biarkan aja. HC. Ya, hidrokarbon. Nah, dia kalau ada hasilnya dia kebaca di sini. Ada tuh BST kita cari bersama. Kemarin kini baru habis saja itu. Nah, pas. Artinya tadi leak testnya pas, HC testnya pas. Nah, baru kita bisa pakai ke kendaraan. Jadi alat kita ini normal atau bagus, gitu. Jadi ini patokannya. Jadi sebelum kita tes ke mobil, pastikan dulu HC test dengan leak testnya harus pas. Ya. Oke. Nah, kalau sudah kita standby. Nah, sekarang kita tes ke mobil, ya. Tes ke mobil. Perhatikan dulu ini Pak ya. Ini kerasnya. Saya kira kemarin itu vacuum cleaner ini. Ada kalimat. Baca saya kira itu vacuum cleaner kan. Keras sekali. Bagian satu. Ambil tutang dikit. Nah, diperhatikan Pak ya. Jadi sepele tapi kalau terbalik hasilnya pasti ngaco. Ini filternya, saringannya ini nggak boleh terbalik. Yang ini ada bolongannya. Yang ini enggak. Tuh, jelas ya, ada bolongannya. Tuh, ini enggak. Nah, yang ada bolongan masuk ke sini, ke selang. Gitu. Oke, ini baru. Jadi dia masuknya dari sini. Dari saring ini terfilter dia masuk ke dalam. Gitu dia. Kalau dibalik begini tertutup tuh lubangnya. Tuh, nggak bisa masuk dia.
Nah, kalau ini sudah betul, filternya tajam terbalik yang ini. Ada tanda panahnya juga, flow. Tuh, jadi ini ngarah seperti ini dari sini, tanda panahnya terus masuk ke mesin, gitu ya. Dipatokin atau menjadi acuan, yaitu nilai yang ditentukan oleh perhubungan. Jadi di sini dia untuk gas bensin itu dia standarnya itu seperti ini. CO 0 sampai 35%, HC 0 sampai 200 ppm, CO2 itu 16%, O2-nya 0 sampai 2%, lambdanya 1.001 sampai 1.005. Ya. Jadi nanti kalau nilai yang dihasilkan ini di luar dari ini, artinya itu mobil dikatakan nggak layak jalan karena sudah melewati nilai ambang batas yang ditentukan. Jadi kalau misalnya Indonesia itu membuat peraturan yang ketat dengan ini, maka mobil ini harus diservis dulu, baru boleh jalan lagi. Karena kalau nggak seperti itu dia polusi udara atau pencemaran udara. Oke, sekarang kita tes ke mobil. Nah, untuk tes ke mobil, usahakan dia sudah idle sekitar 15 menit lah, Pak, atau sudah hidup. Jadi mesin itu sudah panas normal. Mesin mobil. Ya. Jadi jangan baru pertama hidup langsung dites, pasti hasilnya ngaco. Kalau sudah, kita pasang ke dari sini ya. Yang kalau dipasang dulu sana baru di sini. Oke, kalau sudah, nah sekarang kita ambil datanya. Nah, sekarang kita ambil data, tekan enter. Enter ya. Nah pengambil data. Oke. Mati ingin satu. Nah, ini Pak ya. Ini dia sudah keluar hasilnya. Toh, ini kita ambil hasilnya yang paling tenang. Toh, dia yang sudah nggak jauh lagi lompat, misalnya dari 0 ke 10 gitu kan. Nah, ini kan sudah 0,11,7 toh, tinggal koma-komanya saja yang berubah. Ini juga 81 paling dia berubah ke 78, 90. Nggak terlalu jauh lagi. Terus lambdanya juga udah paling tenang. Nah, ini taruhlah kita anggap ini sudah paling tenang ya. Nah, ini sudah paling tenang. Kita tunggu. Nah, 63 0001 59. Nah, sudah paling tenang. Lambdanya 1012, O2 nya 029. Oke, ini sudah paling tenang ya, tidak terlalu berubah lagi. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke hold atau print. Klik hold atau print. Nah, ini datanya sudah tertangkap ya, sudah diambil. Lanjut lagi ke hold. Nah, car number, memasukkan platnya boleh 1 7 0 5. Nah, kalau sudah print. Ya. Nah, jadi ini kan sudah keluar hasilnya nih Pak. Nah, sekarang kita mau menjelaskan nih hasilnya. CO-nya ini kan 0,00%. Nilai standarnya dia CO itu 0 sampai 3,5%. Berarti ini masih standar. Ya. Terus HC-nya 45 ppm. Sementara di situ standarnya 0 sampai 200 ppm. Standar. Ya, masih standar toh, masih masuk. Terus CO2-nya 13,7. Toh, dia situ 16%. Oke, jadi masih lulus ya. Terus O2 0,27. Dia dari 0 sampai 2%. Masih lulus ya. Terus lambda itu 1.011.
dia 1000 sampai 1.005. Berarti masih lulus. Nah, gitu. Nah, sekarang saya mau jelaskan. Jadi gini, Pak. CO itu kan dengan HC itu dia berhubungan dengan sisa-sisa bahan bakar yang tidak terbakar di ruang pembakaran. Gitu. Jadi kalau HC-nya itu tinggi, misalnya HC itu hidrokarbonnya nanti sampai 500. Ini kan 0200 standar. Dia sampai 500. Dari situ kita bisa tahu kalau kendaraan ini pertama tidak normal pembakarannya. Nah, misalnya kalau kita sebagai mechanical itu langsung kita tahu, oh, pembakarannya tidak normal. Pertama apa sih pembakaran yang nggak normal itu? Pertama penyebabnya apa? Biasanya busi. Toh? Nah, businya. Kedua itu jenis bahan bakarnya jelek. Dan koin juga biasa. Ada hubungannya dengan on. Oh enggak, Pak. Enggak. Jenis bahan bakarnya jelek. Ketiga itu kompresinya lemah. Kompresinya lemah, atau kalau orang sekarang bilang ya olinya sudah naik ke atas, sudah tercampur sama bakar gitu. Nah gitu. Jadi dari situ kita bisa setel atau tune up lah. Itu bisa dipatokan tune up HC-nya. Kalau misalnya tadi hasilnya 500, nah kita bisa setel itu, kita bersihkan, servis atau gimana. Nah, terus lambda. Lambda itu campuran bahan bakar dengan gas, dengan udara. Campuran bahan bakar dengan udara. Jadi semakin gede lambdanya, semakin besar angka di lambda ini, itu bahan bakarnya semakin irit. Semakin irit. Gitu loh. Semakin irit. Nah, tetapi efeknya, ya kan, efeknya tenaga kurang. Gitu loh, tenaga kurang. Nah, kalau dia semakin boros, ini makin kecil, di bawah 100, bisa 900 gitu. Nah, itu minyak boros, tetapi tenaga gede gitu. Nah, jadi kalau ini masih mobil standar, ya dari dealernya segini. Berapa tadi? 1.011 gitu. Berarti ini masih irit banget. Nah, gitu. Kira-kira paham nggak? Bisa. Ini 1000 sampai atau 1.00 atau lah. 1.00. Yang ini. Iya, 1.00 sampai 1.005. Gitu. Iya. Ya. Gitu. Berarti ini belum 1.011. Iya, ini masih irit banget. Masih irit banget. Tuh, Kalau di bawahnya boros. bawahnya boros. Gitu. Yang dipermasalahkan dengan perhubungan biasanya CO dengan HC. Itu yang membuat apa sih namanya, pencemaran udara lah gitu. Gitu. Oh, jadi kalau itu biasa mobil yang dimasukkan ke penimbangan ke sini. Iya, gitu. Yang kalau misalnya ada itu yang biasanya perhubungan razia atau uji emisi, ini yang CO dengan HC. Gitu. Jadi ada. Bisa masukkan plat number kalau masukkan. DT 1 7 7 ya. 4 9 4 9. 159 ya. Print. Oke, standby dulu. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasil Avanza. Avanza ya? Avanza 2006 ya? 2006. CO-nya CO 4,51%. Terus HC-nya 290 ppm. Terus CO2-nya itu 12,5%. Terus O2-nya 0,24%. Lambda 0,880 ya. Oke.
sini saya jelaskan Pak. Nah, tadi kan kita sudah ambil nilai ambang batasnya ditentukan oleh perhubungan itu 0 sampai 3,5%. Di sini CO-nya ternyata melebihi 4,51%. Oke. Nah, terus HC itu 0 sampai 200 ppm. ppm ya. Di sini dia 260 ppm. Berarti ini sudah nggak lulus. Ini sudah nggak lulus. Oke. Terus CO oke, CO standar. Terus O2-nya standar. Lambdanya ini boros. Boros bahan bakarnya. Jadi CO itu CO itu hasil dari campuran bahan bakar. Dia mendeteksi itu CO. Nah, kalau HC itu dia sisa-sisa pencampuran yang tidak terbakar di ruang bahan bakar. Gitu. Jadi kalau ini dia berarti nggak normal. Ini juga nggak normal. Nah, ini HC ini tinggi. Pertama, dari busi atau pengapian tidak sempurna, ya. Kedua, jenis bahan bakarnya jelek. Misalnya pakainya ya premium, ya kan kurang bagus gitu. Itu juga pengaruh tinggi AC. Ketiga, kompresinya sudah lemah. Kompresinya itu kan tadi standarnya Pak ya, kompresi piston itu itu lemah. Jadi itu yang menyebabkan ini. Jadi kalau mau ini hasilnya seperti ini ya, itu harus di servis tune up gitu. Nah, terus lambda itu Pak, dia kalau semakin tinggi angkanya itu semakin irit minyaknya, karena lambda ini campuran bahan bakar dengan udara. Lambda itu, jadi semakin tinggi lambdanya otomatis semakin irit. Nah gitu. Tetapi tenaganya pasti berkurang kalau dia nggak normal. Tetapi kalau boros, lambdanya boros seperti kecil angkanya, minyaknya boros, tetapi tenaganya besar. Itu kalau normal. Tapi ini kan nggak normal nih, belum tentu lambdanya boros, belum tentu tenaganya ada, belum tentu, karena dia nggak normal di AC-nya. Gitu. Ya. Jadi kalau mau normalin itu ya harus diiritkan. Nah, sekarang saya mau tes pakai mobil. Let's all take a ride. Savannah.